Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini ya Al-Ikhlas, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran, pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Monggo dibaca bab ketiga, macam-macam zikir. Yang mic satunya tadi? Oh, ngoten. Enggak pas niku enggak sampai. Nggih. Atau dibaca macam-macam zikir. Allah berfirman, dan sesungguhnya mengingat Allah sholat adalah besar. Quran surat Al-Fatih ayat 45. Allah berfirman, ingatlah kalian padaku, maka aku mengingat kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Allah berfirman, mereka selalu bertasbih malam. Berdasar ayat ini agak menyimpang. Sebagian berpendapat ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih ada, karena di situ dikatakan seandainya Nabi Yunus tidak berzikir, tentu akan tetap berada di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Maknanya ikan ini memang disiapkan layak untuk hidup terus sampai hari kiamat. Jadi masih ada ikannya. Allah berfirman, mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Quran surat Al-Anbiya ayat 20. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di mulut, berat di timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ayat Al-Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada aku, apakah aku kabarkan padamu ucapan yang paling dicintai Allah? Ucapan yang paling dicintai Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW ditanya, apa ucapan yang paling utama? Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang dipilih oleh Allah untuk malaikatnya, untuk hamba-hambanya adalah subhanallah wa bihamdihi. Kisah Muslim nomor 2731.
Diriwayatkan dari Syamurah bin Jundah, Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang paling dicintai Allah adalah ada 4. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak apa-apa bagimu untuk mendahulukan yang manapun. Berarti susunannya itu bisa dibolak-balik. Nabi bersabda, la yaduruka bi ayyihinna bada'ta, riwayat Muslim. Maula ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, monggo. Atau yang seperti biasanya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu lagi. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, kesucian adalah separuh keimanan. Alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Pertama yang perlu kita perhatikan, ini kita sekarang sedang membahas tentang hadis-hadis mengenai fadilah zikir. Hadis-hadis mengenai fadilah zikir. Pertanyaannya sekarang, apakah orang ini diberi pahala zikir? Hanya yang bentuknya subhanallah ataupun Allah Allah Allah, muter tasbih. Apakah begitu saja? Ini perlu jenengan catat nih. Al-Imam Nawawi beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya fadilah zikir tidak terbatas. Fadilah zikir tidak terbatas di dalam tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan yang semisalnya. Bahkan kata beliau, kullu amilin lillah bi ta'atin fahuwa dzakirun lillah. Bahkan setiap orang yang sedang beramal ketaatan kepada Allah, maka dia adalah sedang mengingat Allah. Setiap orang yang sedang beramal ketaatan kepada Allah, maka dia adalah sedang mengingat Allah. Seperti inilah juga kata Al-Imam An-Nawawi yang telah disebutkan oleh seorang tabi'in besar, Sa'id ibnu Zubair, dan yang lain minal ulama. Al-Imam Atha rahimahullah ta'ala mengatakan, majalisul zikri hiya majalisul halali wal haram. Majelis zikir itu adalah majelis halal dan haram. Bagaimana kita membeli sesuatu, bagaimana engkau membeli sesuatu, engkau menjual sesuatu, engkau sholat, engkau puasa, engkau menikah, engkau haji, engkau ini, engkau itu, seluruh amalan ketaatan itu berarti engkau sedang berzikir kepada Allah. Jadi jenengan jual beli kok syarat rukunnya ikut ketentuan Islam, itu berarti sedang zikir. Dan ngaji ngeten niki. Wah, nopo malih niki, Pak. Terus pahala zikir tidak teringkas dalam bacaan-bacaan semacam tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan yang semisalnya. Tetapi setiap orang yang sedang beramal ketaatan kepada Allah,
maka dia adalah orang yang sedang berzikir. Berarti nek jenengan mendengarkan bayan terus muter tasbih itu sebetulnya pas atau enggak? Sebetulnya kurang pas. Dengernya jenengan sungguh-sungguh itu loh sudah zikir. Kalau bisa malah denger langsung direkam di otak ataupun diolah. Ini nak ngamalnya piye? Kalau mengamalkan bagaimana? Sebagaimana doa yang diajarkan, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ketika kita mendengar arahan-arahan, maka kita disuruh doa, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang mendengarkan arahan-arahan baik, fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti yang terbaik dari arahan-arahan tersebut. Begitu Pak nggih? Mboten sah jenengan ragu niku. Maksudnya aku ndak ora diarani zikir tak muter tasbih, mboten. Jadi dengarkan sungguh-sungguh khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu disebut zikir. Bagaimana itu? Fas'au ila dzikrillahi wa darul baik. Tafsire fas'au, cepat-cepatlah kalian menuju zikir kepada Allah. Itu tafsir para ulama khutbah maksudnya. Jadi dengarkan khutbah niku disebut zikir. Sehingga ketika sudah datang perintah zikir mendengarkan khutbah, apa saja yang bertentangan dengan itu hukumnya jadi haram. Jual beli haram. Balas chattingan. Ada chat dari apa saja, termasuk mandi ketika itu. Ketika sudah azan kedua berkumandang, jenengan mandi. Itu menyebabkan jenengan tertinggal untuk bercepat-cepat dengerin khutbah. Berarti haram. Apa saja hal yang menjadikan kita lambat mendatangi khutbah, niku tidak boleh. Begitu ya? Terus waktu kita naik kendaraan dengan berpikir itu punya gimana? Kan otomatis kita fokusnya di kendaraan. Terus kita berpikir mungkin baca tasbih atau takbir. Bagus. Bagus ya. Tetapi enggak harus seperti itu zikirnya itu. Jenengan naik kendaraan bismillah terus mengingat Kanjeng Nabi juga dulu naik kendaraan, aku juga naik kendaraan. Allah melihat aku muraqabah ngoten nggih. Zikirnya pakai zikir muraqabah. Niku nggih pun zikir. Enggak harus Anda baca tasbih begitu, itu juga bagus. Lihat pohon, terus bayan kiai dulu. Ketika melihat pohon, diyakini ini pohon bukan tumbuh dengan sendirinya. Kenapa kok bisa tumbuh ini? Ditumbuhkan oleh Allah. Lah aku kok bisa bergerak motorku ini? Digerakkan oleh Allah. Nah, ngoten niku nggih pun zikir. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini nasihat Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Al-Adhkar. Niki kitab yang sangat kondang. Sudah banyak terjemahannya. Al-Adhkar, zikir-zikir yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Niki kita rekomendasikan kalau jenengan pengen beli buku apa ya yang belum saya beli, buku terjemah Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi. Al-Adhkar
Al-Imam Nawawi. Itu pun di mana-mana ada. Jadi, begitu kondangnya kitab ini, itu seluruh madhab, seluruh ulama memakainya. Nggak ada khilafiyah. Oh, ini yang bukan terjemah. Mungkin dengan beli yang terjemah. Banyak. Sudah sejak dulu. Kemudian beliau mengatakan ini, kenapa kalau kita dengar ngaji sore dengan Romo Yai itu sering selepas mendengarkan satu hadis tentang fadilah terus bareng-bareng santri baca bareng-bareng dengan kiai amalan yang disebutkan fadilahnya di hadis tersebut. Misalnya ini tadi hadis kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di mulut, berat di timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Lah ini kok seperti itu? Memang itu diarahkan oleh para ulama. Ya. Ketahuilah, seyogyanya bagi seseorang yang mendengar sesuatu tentang fadilah amal, seyogyanya bagi seseorang yang mendengar sesuatu tentang fadilah amal, hendaklah dia mengamalkannya walau marrotan wahidatan, walaupun satu kali. Supaya apa? Supaya dia termasuk golongan ahli amal tersebut. Tidak seyogyanya bagi seseorang yang mendengarkannya kemudian meninggalkannya secara mutlak. Bahkan sebaiknya dia mengerjakan bima tayassara minhu, apa yang mudah baginya. Karena baginda Nabi SAW dalam hadis yang disepakati kesahihannya, beliau mengatakan, idza amartukum bisai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian tentang sesuatu, maka kerjakanlah sesuatu tersebut mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Nah, minimal sesuai kemampuan itu pribadi satu kali. Kalau kita sudah membacanya satu kali, nanti kita akan digolongkan termasuk ahli amalan tersebut. Pribadi, insyaallah. Nah, begitu. Oke, lanjut. Diriwayatkan dari Juwairiyah, Ummi al-Mu'minin, bahwa Rasulullah SAW keluar dari dekatnya di pagi hari hendak melakukan sholat subuh. Sementara Juwairiyah tetap duduk di tempat sholatnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW melakukan sholat dua, beliau kembali, ternyata Juwairiyah masih duduk di tempat tadi. Rasulullah SAW bersabda, kamu duduk terus sejak tadi aku tinggalkan untuk sholat. Juwairiyah menjawab, ya, Nabi SAW bersabda, aku mengucapkan zikir setelahmu dengan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Kalau ditimbang dengan apa yang kamu baca sejak hari ini, maka aku akan seimbang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi
wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan dengan memujinya dengan sejumlah makhluknya, keridhaan zat Allah, timbangan arsy Allah, dan tinta kalimat-kalimatnya. Hati-hati. Masya Allah. Niki bisa kita simpulkan dari hadis ini, di antara cara meningkatkan nilai amal dengan singkat dan mudah adalah dengan memperbesar niatnya. Kenapa Pak? Di antara cara meningkatkan nilai amal dengan singkat dan mudah adalah dengan memperbesar niatnya. Inilah yang sering kita dengar guru kita mengucapkan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, ceritanya hadis riwayat Muslim nih Pak. Niki hadis sahih. Jadi satu ketika Ummul Mukminin Sayyidatina Juwairiyah itu zikir duduk. Nabi di rumah, beliau sudah zikir. Nabi keluar rumah, terus pulang, masih mendapati Sayyidatina Juwairiyah masih zikir. Terus Nabi mengajari, aku mengucapkan zikir setelahmu dengan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Kalau ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan sejak hari ini, niki terjemahin jenengan, maka akan seimbang. Aslinya mboten Pak, maka akan lebih berat. Lebih berat kalimat 4 kalimat saja yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Terjemahnya, maha suci Allah dan dengan memujinya. Terus ditambahi niat sejumlah makhluknya. Maksudnya, aku ucapkan subhanallah wa bihamdihi ini sebanyak makhluknya Allah. Wa ridha nafsihi, kuniatkan, kuucapkan sebanyak keridhaan Allah. Wa zinata arsihi, ku baca, kuniatkan sebanyak timbangannya ars. Wa midada kalimatih, ku baca, kuniatkan sebanyak tinta kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Lah kalau ini diterima Pak, mboten karu-karuan ini nanya. Insyaallah Pak nggih. Maka lah nek teng pondok niku ditambahi. Berarti kita sudah tahu artinya Pak nggih. Habis tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi. Apa tadi maksudnya Pak? Kuniatkan sebanyak hitungan makhluk Allah. Wa ridha nafsihi, sebanyak keridhaan Allah. Wa zinata arsihi, sebanyak timbangan ars. Wa midada kalimatih, sebanyak tinta kalimat Allah. Terus fi kulli lamhatin, di dalam setiap kedepan mata, wa nafasin, hembusan nafas, ada dama, sebanyak bilangan perkara, wasi'ahu ilmullah, yang dimuat oleh ilmunya Allah Ta'ala. Luar biasa nih Pak, niki hadis sahih Pak ya. Maka kita amalkan niat seperti itu. Ada pertanyaan? Oke. Kita biasanya hanya empat kata aja. Oke. Ya, setelah kita pikir sehingga membuat itu,
Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada qawlihi wa ridha nafsihi wa sinata ardi wa midada kalimatihi. Hanya begitu saja tapi tidak ada. Nggih. Itu yang belakang itu belum hafal gitu. Oh, ngoten. Niku redaksi Temboro niku. Mau ditulis maksudnya. Yang fikuli lamhatin. Oke. Itu ceritanya Romo Yai ketika sakit. Saya sempat beliau opnam di Jakarta dulu. Ketika sakit-sakitnya beliau terus sempat opnam itu sampai di santri-santri istighosah. Itu beliau riso ketoke umurku wis ora suwe. Ini beliau ceritakan di depan kami. Langsung Romo Yai mikir amal apa ya yang dalam waktu yang singkat ini bisa mendatangkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Terus Allah ilhamkan itu. Zikir ditambahi niki napa? Ada khalqihi terus ditambahi sampai ini terusannya. Okay. Tambahannya kalau yang ada khalqihi ada di situ tadi. Nih. Nggih. Ngoten, Pak. Fi kulli lamhatin wa nafasin tinggal kurang sedikit saja kan. Ada dama wasi'ahu ilmullahi. Nggih. Fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullahi. Di dalam setiap kedipan mata, lamhatin kedipan mata, wa nafasin nafas, hembusan nafas. Kuniatkan kalimat sebanyak itu tuh setiap kedipan mataku, setiap hembusan nafasku ada dhamma sebanyak perkara ada dhamma sebanyak perkara wasi'ahu ilmullah. Langsung terjemah bebas sama ini yang dimuat oleh ilmu Allah. Sebanyak perkara yang dimuat oleh ilmunya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi hadis Sayyidatina Juwairiyah ditambah ini pun dari hadis-hadis lain ini Pak. Ini pun kesimpulan dari hadis-hadis yang lain. Digabungkan jadi seperti itu. Ini perlu dirubah atau biar berlanjut. Jadi kita tambah ini. Nggih. Hanya satu kali. Jadi ada kalau ini walidah nafsihi wa midada wa sinada hasihi wa midada kalimatihi. Kita tambah ini langsung berdoa. Biasanya kita Nggih. apa harus 3 kali? Tidak harus. Nggih. Langsung doa. Nggih, langsung doa monggo. Satu kali pun sudah Masya Allah luar biasa sekali. Mau diulangi 3 kali karena Nabi memang senang mengulang-ulang 3 kali, lebih bagus lagi. Nggih, niki untuk meninggikan zikirnya ya. Untuk
penghujung zikir ini. Jadi setelah rangkaian zikir yang kita baca, di akhirnya ditutup dengan kalimat-kalimat ini, yang fungsinya tadi itu untuk meningkatkan nilai zikir kita itu. Dan ini diajarkan oleh Nabi. Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang mengisyaratkan jumlah-jumlah tertentu, baca sebanyak sekian kali, baca sebanyak 100 kali, baca sebanyak 200 kali. Tidak bertentangan dengan itu. Saling melengkapi. Untuk yang membuat ini nilainya lebih besar karena kita dengan menguatkan niat tadi. Ini apakah bisa ketika kita selain zikir, misalnya membaca surah Yasin atau surah Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan sangat bisa. Ini berlaku untuk amal apa saja nih Pak. Luar biasa. Lah begini memang bermuamalah dengan yang maha segala-galanya seperti ini. Dilipat gandakan. Jadi jenengan habis baca Quran terus ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi adada ma wasi'ahu ilmullah. Bisa dipahami Pak ya? Monggo lanjut. Niki nanti dihafal buat PR minggu depan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim 2695. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Niki diantara kebiasaan Nabi supaya mudah dipahami, beliau sering agama yang terkadang sifatnya abstrak ini beliau gambarkan dengan perkara yang tampak oleh mata, seperti hadis ini. Itu lebih aku sukai daripada perkara yang terbit ke atasnya matahari, maksudnya dunia ini. Jadi satu ucapan ini lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Karena dunia seisinya apapun hebatnya nanti akan hancur, fana. Sedangkan ucapan-ucapan zikir ini akan kekal selama-lamanya. Monggo lanjut. An Abi Al-Ayyubil Atsar radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan dari Abu Al-Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah walhamdulillah
wahdahu la syarika La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa, tiada yang menyekutukannya. Baginya kerajaan, baginya segala pujian, dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 10 kali, maka ia seperti orang yang memerdekakan 4 budak dari putri Ismail. Hadis Al-Bukhari nomor 6404 dan hadis Muslim nomor 2693. Masya Allah. Kita baca 1 kali, yang 10 kalinya nanti habis maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di riwayat yang ini tidak ada tambahan yuhyi wa yumit. Di riwayat yang lain ada tambahan yuhyi wa yumit. Oke. Monggo ditambahi yuhyi wa yumit, silahkan. Tidak ditambahi juga silahkan. Yang salah sing nyalahne tambahan yuhyi wa yumit. Karena ada Pak yang menyalahkan tambahan yuhyi wa yumit itu juga ada. Lanjut. Yang mana? Mboten apa-apa, bagus. Karena di riwayat yang lain ada tambahannya. Di riwayat yang Imam Bukhari Muslim ini memang tidak ada tambahannya. Dan ini kan babnya bab zikir. Bab zikir itu longgar luas. Oke. Monggo. Nggih. Nggih. Budak itu harganya itu juga terpengaruh oleh siapa yang jadi budak. Jadi tambah mulia, misalnya orang-orang Islam berhasil mengalahkan Persia, sehingga putri-putrinya Raja Persia jadi budak. Wah, itu harganya luar biasa nih. Dan memerdekakan budak nih Pak, itu setiap bulu-bulu rambut dari budak yang dimerdekakan itu akan jadi hasanah-hasanah bagi orang yang memerdekakannya. Jadi seolah-olah orang yang memerdekakan budak ini menghidupkan orang dari kematian. Luar biasa pahalanya. Apalagi seandainya budak yang dimerdekakan ini adalah orang yang paling mulia. Lah orang yang paling mulia di dunia ini, keturunan yang paling mulia itu keturunan siapa? Keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Itu nasab yang paling tinggi seluruh dunia ya ini. Seandainya ada keturunan ini yang jadi budak, maka orang yang baca zikir ini 10 kali ini seolah-olah seperti memerdekakan 4 orang budak dari keturunan yang paling mulia. Maka luar biasa nih. Nggih. Nek sakniki kurang Mas bayangin budak wong sakniki belum ada budak, sakniki diganti. Seperti jenengan sedekah 4 mobil Alphard misalnya ngoten niku. Baca kalimat ini 10 kali seperti jenengan sedekah 4 mobil Alphard. Nggih. Milihatan budak niki. Budak itu yang kelas-kelas tinggi niku milihatan sampai seperti itu harganya. Berapa menit lagi? Lanjut. Monggo lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, maka seperti memerdekakan 10 budak, dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, menjadi perisai dari setan di hari itu sampai sore, dan tidak ada yang lebih utama melakukan hal tersebut kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak darinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam satu hari, maka dihapus kesalahannya meski sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari 6403 dan hadis Muslim nomor 2691. Masya Allah. Sama ini kayak tadi pikirnya. Oke, lanjut. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata bahwa mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmidzi 3380. Hadis hasan. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama. Dan ini satu hadis lagi, monggo lanjut, satu hadis lagi. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ucapannya terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim 917. Hadis sanadnya sahih. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis ini yang terakhir kita baca mengisyaratkan satu fadilah khusus. Orang ketika akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia pasti masuk surga. Sekarang pertanyaannya, apakah lafadznya itu harus la ilaha illallah supaya dapat keutamaan ini? Itu guru kita mengatakan tidak. Untuk mendapat keutamaan ini, akhir hayat itu lafadznya tidak harus la ilaha illallah. Yang jelas dia menghadirkan dalam hatinya makna kalimat ini. Seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Beliau digencet apa namanya itu batu. Itu ketika itu sulit Pak, la ilaha illallah. Digencet sudah. Itu yang bisa diucapkan dengan mudah oleh beliau di saat itu adalah ahad, ahad, ahad. Sama semakna dengan ini. Ahad, ahad, ahad. Makanya dalam kitab-kitab fikih, cara ketika para ulama menerangkan cara mentahlil, cara mentalkin orang yang sekarat, itu ketika orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka hentikan talqin. Hentikan talqin. Talqin baru disunahkan dilakukan kembali ketika orang tadi sudah ngomong yang urusan dunia. Kalau orang itu selepas la ilaha illallah kemudian baca subhanallah, baca zikir Allah, 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 baca istighfar, astagfirullah, 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 itu mboten usah ditalkin malih, tetap mendapat keutamaan akhirul kalam la ilaha illallah ini.
karena itu tidak menafikan makna ini. Kembali lagi tadi, fadilah ini akan didapat jika seseorang itu menghadirkan makna la ilaha illallah di saat akhir hayat dia, walaupun tidak letterlek harus memakai kalimat ini. Begitu Pak ya? Ya. Makanya kalau kita lihat orang terus meninggal, piye mau Pak Fulan yang mati bisa dikir la ilaha illallah enggak? Dikir tapi sayang bukan la ilaha illallah. Jangan kita bilang gitu Pak. Dia tadi juga dikir terus sebelum meninggal, tapi subhanallah subhanallah. Sayang dikirnya bukan la ilaha illallah. Keliru nih. Itu tidak bertentangan. Subhanallah yang dia baca, kalau itu Allahnya saja, lafaz Allahnya saja, kalau itu yang dikehendaki oleh dia adalah makna bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, nggih pun dapat keutamaan ini. Begitu ya. Jadi jangan kita mencela, sayang gak iso la ilaha illallah, yo sapi jane zikir tapi jane lah kalau engko omahku sing mburi kae lah nek bilang gitu tuh saatnya ditalkin kembali. Ketika sudah bicara dunia, ambilkan aku minum. Aku kepesen tenan lho ya, dieling-eling. Kayak lemah mburi omah kae. Ya ketika mengucap seperti itu maknanya sudah mengucapkan dunia. Itu nanti bertentangan dengan fadilah ini. Maka saatnya ditalkin kembali. Oke. Lanjut. Cekap. Masih lama. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim 918. Terus diriwayatkan dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan yang tidak adalah seperti orang yang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari nomor 6407. lanjut. Diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Abi Waqqas, ia berkata bahwa ada orang pedalaman datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ajarkan aku kalimat zikir. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah zikir la ilaha illallah walhamdulillah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibukrata wa subhanallah rabbil alamin la haula wala quwata illa billah al aziz al hakim. Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya, Maha Suci Allah, Tuhan penguasa alam. Tiada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Ia berkata, kalimat itu adalah untuk Tuhanku. Lalu apa kalimat untukku? Nabi bersabda, bacalah Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihnilah aku, beri petunjuk dan rezeki kepadaku. Hadis riwayat Muslim 2696. Kita baca sekali Pak hadisnya biar enak kita lihat Arabnya Pak.
Kita lihat lafaz Arabnya saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Terus dengan lugunya orang desa ini mengatakan, loh ini kan kalimat-kalimat untuk Tuhanku, sing kanggo aku apa? Apa yang untukku? Oh, gitu. Terus Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya, sahabat ini senang kalau ada orang-orang desa yang datang seperti ini. Sahabat-sahabat yang dekat kepada Nabi itu kalau tanya yang aneh-aneh ini malah sungkan. Tapi kalau yang datang orang desa, ini kok malah sahabat jadi dapat ilmu yang sungkan. Itu keistimewaan Kanjeng Nabi ini. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu dekat kepada seseorang, itu kan malah sungkan kita hilang kepada dia. Tapi keistimewaan Kanjeng Nabi ini tambah orang dekat beliau tambah sungkan. Ada apanya? Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik untuk selalu mengingatnya. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.